Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fajar Fitrul Huda, mahasiswa PTG Darjat 3 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Di sini saya akan menyajikan sebuah video praktik pembelajaran sebagai syarat uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, gimana kabar kalian Anda? Alhamdulillah, sehat, baik ya hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bersapa via pembelajaran daring sejarah Indonesia pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin berdoa dulu. Silakan Syafira. Sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, mari kita bertemu dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Safira. Semoga nanti kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oh ya, tadi Ustadz sudah mengecek di grup WA kelas kalian. Alhamdulillah semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik Anda, sebelum pembelajaran kita mulai, sudah siap semuanya ya, perangkatnya, internetnya, wifi-nya, paketnya sudah siap ya, sudah stabil jaringannya ya? Siap. Oke, alhamdulillah sudah siap. Kita lanjut untuk pembelajaran hari ini. Masih masker. Apa aja? Masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya, 3M, ingat 3M. Ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dan aktivitas normal ya. Baik, untuk hari ini pertemuan yang pertama dari materi masa reformasi ya. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran discovery learning, harapannya peserta didik atau siswa kalian mampu yang pertama menganalisis penyebab munculnya gerakan reformasi, yang kedua menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa reformasi, yang ketiga mengolah informasi dari berbagai literatur perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa reformasi, dan nanti silakan kalian sajikan dalam bentuk laporan tertulis di akhir pembelajaran ya. Di akhir pembelajaran itu tugasnya silakan nanti disusun. Nah, selain itu peserta didik diharapkan bisa mengembangkan sikap disiplin dan toleransi ya. Selain itu peserta didik diharapkan mampu untuk mengembangkan sikap disiplin dan toleransi. Tuh jelas ya Anda? Jelas. Oke, kita lanjutkan. Oke, sebelumnya jangan lupa Anda untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Ya, masih ingat kan apa aja itu? Nah, ini coba ini saya tunjukkan beberapa foto ya. Coba kalian tahu nggak ini foto apa? Ya, ada yang tahu foto apa itu? Gambar apa? Gambar demo. Itu antara siapa itu? Mahasiswa, mahasiswa. Antara mahasiswa dan apa itu? Aparat atau polisi. Nah, ini Universitas Trisakti ini di mana ini? Ya, di Jakarta ya. Ini terjadi aksi besar-besaran. Tepatnya itu tahun berapa, ada yang tahu? 1998.
Ya, bagus. Tahun 1998. Ya, tahun 1998. Nah, ini puncaknya ya. Para mahasiswa bisa menduduki gedung apa ini? DPR. Iya, gedung DPR MPR ya. Sebagai bentuk salah satu aksi yang terkenal pada saat itu 21 Mei ya 1998. Oke ya. Nah, ini berikutnya, ini foto siapa? Ya, B.J. Habibie presiden keberapa nah itu? Presiden ya, ahli perakitan ya, pembuatan teknologi membuat pesawat ya. Makanya kan diakui oleh dunia, bahkan punya teori-teori tentang teknologi pesawat ya, seperti itu. Dan sangat terkenal di Jerman ya, tinggalnya di Jerman pada saat itu. Oke, ini gambar siapa ini? Dur. Ya. Abdurrahman Wahid. Oke ya, nama lengkapnya Abdurrahman Wahid. Nah, ada yang tahu nih asal beliau lahir di mana ya? Ya, di Jombang. Makanya makamnya sekarang kan di Jombang ya. Oke, selanjutnya ini siapa? Megawati Soekarno Putri. Ya, Megawati Soekarno Putri. Oh ya, Nanda, setelah Megawati berikutnya siapa presidennya? SBY. Ya, siapa itu SBY? Panjangannya? Susilo Bambang Yudhoyono. Iya, Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, bangga ya tuh orangnya. Karena memang beliau dari militer ya, sangat disegani pada saat itu. Dan langkah-langkah pembelajaran pada hari ini, Ustadz sudah mengunggah modul dan LKPD di Google Classroom. Tentunya kalian sudah mengunggah ya? Sudah. Ya. Tentunya kalian sudah mendownload ya? Sudah ya? Sudah di-download? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian berikutnya di situ juga sudah ada link video pembelajaran ya, pembelajaran hari ini. Coba Ustadz pengen tahu ya, di antara kalian silakan apa hal yang menarik ya dari analisis video yang sudah kalian lihat. Ya, silakan. Siapa yang mau mengutarakan? Ya. Ya, silakan ya. Oke, bagus. Kasih applause ya, kasih applause. Oke, ya bagus analisisnya ya. Dia menemukan dari video tersebut tentang kebijakan-kebijakan pada masa reformasi ya. Juga ada aksi mahasiswa di situ. Berikutnya silakan yang lain. Dari video tersebut saya mengetahui awal terjadinya peristiwa reformasi dikarenakan kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin tidak stabil, maka karena itu dimunculkanlah gerakan reformasi itu. Oke, bagus. Kasih applause untuk Amira. Oke, tadi Amira menemukan beberapa ini ya faktor penyebabnya ya, sehingga munculnya reformasi. Bagus. Baik, kita lanjutkan. Oke, reformasi ya, reformasi. Ada yang tahu pengertian reformasi itu apa? Disusun ulang, ditata ulang. Oke ya, re itu kan kembali ya. Formasi itu penataan ya, berarti penataan kembali maksud. Suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Oke ya, penataan kembali sistemnya siapa, maksudnya sistem pemerintahan diharapkan menjadi lebih
baik. Nah, kenapa dilakukan reformasi? Ada yang tahu? Kondisi politik dan ekonomi tidak seimbang. Oke, ya, kondisi politik dan ekonomi pada saat itu di Indonesia yang tidak seimbang atau tidak stabil ya pada saat itu, sehingga memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, hingga akhirnya muncullah gerakan reformasi. Nah, ini gerakan reformasi. Oke, munculnya gerakan reformasi di sini ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya gerakan reformasi. Nah, yang pertama apa? Dominasi Partai Golkar. Oke, bagus. Dominasi Partai Golkar. Golkar itu apa kepanjangannya? Golongan karya. Ya, golongan karya. Nah, di situ Soeharto. Kenapa Soeharto itu memakai kendaraan Golkar dalam politiknya? Karena semua elemen pemerintahan pegawai negeri diharuskan memilih Golkar atau Oke, jadi gini ya, itu salah satu strategi Soeharto ya untuk bisa memenangkan setiap pemilu agar dia bisa menjadi atau menjabat presiden terus. Makanya melalui Golkar ya, Partai Golkar ya pada saat itu mewajibkan PNS ya, PNS pegawai negeri sipil untuk wajib memilih Golkar. Ya, dominasi Partai Golkar itu tadi ya. Selanjutnya yang kedua apa? hasil pembangunan tidak merata. Ya bagus, hasil pembangunan yang tidak merata. Ada yang tahu maksudnya tidak merata itu gimana? Cuman berpusat di Jawa aja, tapi di pulau-pulau yang lain itu nggak maksimal. Oke, ya pembangunan itu hanya terpusat di Jawa, jadi kurang memperhatikan yang di luar. Hanya ada pembangunan di kota-kota tertentu. Hanya ada pembangunan di kota-kota tertentu, sehingga menimbulkan kecemburuan orang yang tinggal di pelosok, ya, terutama di pulau-pulau luar Jawa pada saat itu. Padahal pulau-pulau luar Jawa itu juga menyumbangkan menyumbangkan kekayaannya yang luar biasa juga untuk negara. Itu akhirnya disebut hasil pembangunannya tidak merata. Yang ketiga apa? Ekonomi. Ya, yang ketiga yaitu krisis ekonomi. Ada yang tahu maksudnya krisis ekonomi itu gimana? Ekonomi negara sedang tidak stabil. Iya, bagus. Ekonomi negara yang tidak stabil. Tahun berapa ya itu terjadi ya? 1997. Ya, 1997. Awalnya itu tidak terjadi di Indonesia, tapi terjadi di negara tetangga kita ya, Asia Tenggara. Di negara mana awalnya? Ya, di Thailand. Thailand itu kurs mata uangnya baht ya. Di situ mengalami kemerosotan, inflasi, sehingga akhirnya menular sampai ke Indonesia. Ya, nilai kurs rupiah pada saat itu di Indonesia puncaknya bisa melebihi 15.000 ya. Makanya kenapa pada saat itu sangat kelimpungan masyarakat, terutama mereka yang ekonominya menengah ke bawah ya, mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya, sehingga otomatis itu akan membuat masyarakat bertanya-tanya terhadap pemerintah agar bisa menstabilkan kehidupan ekonominya. Nah itu. Kemudian yang keempat apa yuk? Krisis sosial. Ya, krisis sosial. Maksudnya apa krisis sosial? Di kesenjangan sosial antara rakyat biasa sama. Ya, terjadi kesenjangan sosial ya antara rakyat biasa dengan orang kaya ya. Nah, di situ akibatkan oleh daya beli masyarakat yang semakin menurun karena seperti itu ya, ekonominya nggak karuan ya. Oke, kemudian yang terakhir apa? Retaknya kekuasaan Orde Baru. Oke, retaknya kekuasaan Orde Baru. Maksudnya apa ini? Kok retak ini maksudnya apa? Itu KKN. Ya, KKN. Apa KKN itu? Panjangannya?
nepotisme. Ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh kaum birokrasi pemerintahan yang dekat dengan Soeharto. Hampir semuanya memang pada saat itu ya, sehingga akibatnya terjadi ketidakstabilan pemerintahan ya. Itu sebagai cerminan dari sistem pemerintahan yang jelek ya, pemerintahan yang sistemnya rusak, sehingga pada saat itu figur pemimpin itu yaitu Soeharto sudah tidak dipercaya oleh masyarakat ya. Jadi itu penyebab munculnya gerakan reformasi. Dari materi sebelumnya kan, akhir masa Orde Baru itu masih ingat lengsernya Soeharto karena aksi mahasiswa. Nah, kehidupan politik pada masa reformasi. Nah, di sini nanti ada beberapa tokoh ya yang menggantikan Presiden Soeharto menjadi presiden berikutnya dan berusaha untuk memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan bidang lainnya di negara Indonesia. Oke, ada yang tahu? Yang pertama siapa? B.J. Habibie. Ya, B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie ini memerintah dari tahun berapa sampai tahun berapa? 98 sampai 99. Setahun. Ya, 1998 sampai 1999. Nggak sampai 1 tahun ya ini. Oke, pemerintahan B.J. Habibie 1998 sampai 1999. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kebijakannya, beberapa kebijakannya apa? Coba sebutkan. Sama dana moneter internasional. Oke, ada lagi yang lain? Membentuk kabinet reformasi pembangunan. Oke, membentuk kabinet reformasi pembangunan. Terus ada lagi? Referendum. Oke, referendum di mana itu? Ya, di Timur Timur, yang sekarang menjadi Timor Leste ya. Ada lagi? Pelaksanaan pemilu multipartai. Baik, bagus, pelaksanaan pemilu multipartai atau partai yang banyak ya. Awalnya kan Orde Baru cuma 3 partai. Ini mewadahi aspirasi berbagai macam golongan ya, kepentingan. Oke. Ini ya kebijakannya tadi yang sudah disebutkan. Iya, bagus. Abdurrahman Wahid atau disebut dengan Gus Dur ya, asli orang Jawa Timur, Jombang. Nah, Gus Dur ini memerintah dari tahun berapa sampai tahun berapa? 98 sampai 2001. Ya, 1999 sampai 2001 ya. Nah, ini pada saat itu Gus Dur menjadi presiden itu berkat kemenangan partainya ya. Berkat kemenangan partainya. Beberapa kebijakannya apa saja? Kita sebutkan satu-satu. Untuk mengganti nama Papua jadi Irian Jaya. Mengganti nama Irian Jaya jadi Papua. Ya, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, itu salah satu kebijakannya. Ada yang lain? Oh, memisahkan TNI dan Polri. Toleransi. Ya, memisahkan TNI dan Polri, memisahkan TNI dan polisi pada saat itu ya. Terus tadi apa, toleransi apa? Menggalakkan toleransi. Ya, menggalakkan toleransi ini yang makanya kenapa dikatakan sebagai ini ya, Bapak toleransi ya, karena emang sangat toleran terhadap semua suku, agama, ras, sehingga pada saat itu kaum Tionghoa sangat terwadahi. Yang awalnya Orde Baru itu kan terkucilkan, sehingga pada saat itu kaum orang-orang Tionghoa Cina merasa sebagai warga, benar-benar sebagai warga Indonesia pada saat itu. Oke, ini kebijakannya ya. Ya, itu. Ya, Megawati Soekarno Putri. Ya, Megawati ini dari partai apa? PDI. Ya, dari PDI Perjuangan. Nah, Megawati memerintah tahun berapa sampai tahun berapa? 2001 sampai 2004. Ya,
Ya, 2001 sampai 2004. Nah, ini partainya tuh moncong putih ya. Oke. Nah, kebijakannya apa aja? Ya, itu beberapa kebijakannya ini. Bentuk kabinet gotong royong, pembentukan KPK tadi ya, KPK privatisasi ya, privatisasi BUMN, ya, penundaan pembayaran hutang, ya, dan mengakhiri kerjasama dengan IMF, otonomi khusus Aceh dan Papua, menaikkan pendapatan per kapita dan pemilihan presiden secara langsung pertama kali pada pemilu 2004. Nah, pemilu 2004 itu dimenangkan oleh siapa? Presiden selanjutnya. SBY itu menjabat dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun 2004 sampai 2014. 2004 sampai 2014, jadi 10 tahun, 2 periode ya. Karena berhasil menang kembali pada tahun 2009. Nah, dari Partai Demokrat. Ya. Membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Ya, bentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Jilid 1 dan pendidikan 2. naik 20%. Ya bagus, menaikkan dana pendidikan ya pada saat itu, sehingga beberapa sekolah ya SMP, kemudian SMA itu gratis SPP-nya. Kesepakatan perdamaian antara RI dan GAM, Gerakan Aceh Merdeka, konversi minyak tanah gas ya, pelunasan hutang terhadap IMF selama 2 tahun ya, pelunasan hutang Indonesia. Nah, oke, itu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ya. Baik ya Anda, selanjutnya silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian ya, sesuai yang sudah saya Ustadz bagi ya, melalui grup WA, analisislah keberhasilan dan kegagalan salah satu pemerintahan pada masa reformasi. Silakan berdiskusi. Baik, silakan. Yang sudah siap, silakan kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan membahas. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan membahas pemerintahan siapa? Ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Yang presentasi siapa ini? Silakan Silvana dan Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Remita Fiadisti, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman, yaitu tentang keberhasilan dan kegagalan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kegagalan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni tingkat ketimpangan yang melebar dengan tingkatnya rasio Gini sebesar 0,5%. Terjadi penurunan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto atau PDB dari 28% pada 2004 menjadi 23,5% pada 2015. Neraca transaksi perdagangan turun dari angka surplus pada tahun 2004 sebesar 25,6 miliar US dollar menjadi defisit 4,6 miliar pada 2013. Keberhasilan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang pertama, dalam 10 tahun terakhir, angka pertumbuhan ekonomi tercatat akan 5% sampai 6%. Kedua, sektor investasi juga meningkat dari 23% pada tahun 2004 menjadi 31% pada 2013. Sumbernya dari katadata.co.id. Oke, bagus. Ya, ada yang tanya mungkin dari kelompok yang lain, silakan. Jangan ditutup dulu ya, jangan tutup dulu. Silakan kelompok lain, silakan. Nah, kan yang di poin tadi hanya ada keberhasilan dan kegagalan. Nah, pasti kan setiap presiden itu memiliki kebijakan atau apa ya istilahnya kayak rencana-rencana atau janji-janji yang mau dia penuhi saat dia jadi presiden. Nah, apa salah satu kebijakan yang terpenuhi dan kebijakan yang tidak terpenuhi dalam masa pemerintahan SBY? Kebijakan yang terpenuhi salah satunya adalah pemberian BLT dan
LSM sebagai pengganti subsidi kenaikan BBM. Kalau yang nggak terpenuhi itu transaksi perdagangannya turun. Bagus ya, tadi sudah terjadi interaksi tanya jawab antar kelompok. Ya. Kalau Ustadz lihat tadi kan kelompok SBY ya, kelompok 4 itu lebih mencermati dari sektor ekonomi ya. Sektor ekonomi yang ditemukan oleh kelompok 4 tentang keberhasilan dan kegagalannya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, terima kasih ya kelompok 4, kasih plus dulu kelompok 4. Silakan kelompok 2, Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2, saya dan Farah akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami berdiskusi tentang masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau dikenal sebagai Gus Dur. Yang pertama, kebijakan dari Abdurrahman Wahid. Jadi yang pertama adalah membentuk Kabinet Kesatuan Nasional. Yang kedua, memisahkan TNI dengan polisi. Yang ketiga, penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Yang keempat, persetujuan nama Papua dan pengibaran bintang Kejora. Yang kelima, memberlakukan dekret presiden namun ditolak. Yang keenam, menggalakkan toleransi, yaitu mengakui hari besar agama Konghucu. Yang ketujuh, dan terlibat dalam skandal Brunei dan Pulau. Kemudian keberhasilan dari pada saat masa pemerintah Bapak Gus Dur di bidang ekonomi. Yang pertama, stabilnya harga beras. Yang kedua, ada ekonomi Indonesia maju dari yang -3 hingga +7,5% dalam kurun waktu 2 tahun saja. Hutang berkurang hingga 4,5 miliar dolar. Ekspor naik menjadi 2 kali lipat. Kemudian meningkatkan gaji PNS menjadi 2 kali lipat. Dan yang ketujuh, modal PLN naik dari -9 triliun menjadi 104 triliun. Ya. Ini harusnya 678 ya, tapi ya nggak apa-apa, lanjut. salah. Kemudian dilanjutkan oleh Farah. Ya, silakan Farah. Lalu keberhasilan Abdurrahman Wahid di bidang politik adalah yang pertama, memisahkan TNI dengan Polri. Yang kedua, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Yang ketiga, mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Yang keempat, menerapkan otonomi daerah. Lalu kegagalan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang pertama adalah rendahnya tingkat popularitas Gus Dur. Yang kedua, tidak memiliki basis politik yang kuat di parlemen. Dan yang ketiga, muncul berbagai kontroversi di masyarakat. Sumbernya dari Jurnal Ilmu Politik pada masa reformasi, penulisnya Rania Solihah dari Universitas Pajajaran. Oke, bagus ya. Sumbernya juga dari jurnal. Kasih plus dulu ke kelompok 2. Ayo semuanya kasih plus dulu. Ya, ada yang tanyakan kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via dari kelompok 4 mau bertanya, mengapa Abdurrahman Wahid muncul berbagai kontroversi di masyarakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab. Akila. Yang pertama, karena Gus Dur itu dia kan berasal dari partai yang agamis. Ada yang bilang Gus Dur itu menimbulkan kontroversi soal komunisme dan Israel karena dia itu saking toleransinya gitu loh, sampai dikira dia itu mendukung orang-orang yang tidak seharusnya kita dukung. Itu ya jawaban dari kelompok 2, Akila. Sudah jelas ya, Anita? Ya, jelas. Baik ya, terima kasih Ananda atas diskusinya yang sangat interaktif antara kelompok dan saling tanya jawab, dan di situ kalian menemukan banyak hal ya tentang masa reformasi. Oke, dari sini dari materi hari ini tentang kebijakan politik, dari sini tentang ya dari yang sudah Ustaz sampaikan ya, kita pelajari hari ini materi tentang kehidupan politik masa reformasi.
Apakah ada yang tanyakan? Sudah cukup jelas ya? Iya. Jangan lupa nanti kalian kegiatan hari ini sudah Ustadz tuliskan ya apa aja yang dilaksanakan, apa aja yang dilakukan di LKPD. Nanti jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan ya, LKPD-nya dikumpulkan di Google Classroom itu ya. Dan jangan lupa juga silakan dikerjakan ya evaluasi di situ ada pilihan ganda, ada 10 soal dikerjakan sebelum jam 12 malam ya. Baik, kan ada dari proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada materi kehidupan politik pada masa reformasi yang sudah kita bahas hari ini. Tentunya harapannya kalian bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, silakan yang mau menyimpulkan. Saya. Oh ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah gerakan reformasi itu terjadi atas tuntutan rakyat kepada pemerintah. Gerakan reformasi itu disebabkan oleh dominasi Partai Golkar di bidang politik, hasil pembangunan yang tidak merata, krisis ekonomi, krisis sosial, dan retaknya kekuasaan Orde Baru. Perkembangan politik di masa reformasi terjadi setelah mundurnya Soeharto hingga sekarang, dan telah terjadi beberapa pergantian pemerintahan, yaitu pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan SBY. Tujuan dari gerakan reformasi itu adalah untuk memperbaharui dan memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar kesejahteraan rakyat tercapai. Oke, terima kasih Faradia. Kasih plus dulu Faradia. Oke ya, itu tadi dari Faradia telah menyimpulkan mulai dari awal ya tentang munculnya gerakan reformasi sampai kebijakan-kebijakan masa pemerintahan pada masa reformasi ya, masa pemerintahan di masa reformasi ini mulai dari Habibie dan Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono, mana semuanya ingin merubah Indonesia menjadi lebih baik. Ya, selanjutnya silakan yang mau menyimpulkan lagi. Ya, silakan ya. Kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu kita belajar latar belakang terbentuknya masa reformasi. Salah satunya yang tadi karena adanya krisis ekonomi lalu berdampak ke krisis sosial, dan dari setiap pimpinan masing-masing memiliki keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Oke, terima kasih Via ya atas kesimpulannya. Kasih plus untuk Via. Jadi masing-masing punya kesimpulan sendiri dari sudut pandang sendiri dan luar biasa. Ananda, kalian berarti sudah menemukan apa yang hendak kita pelajari hari ini dan apa manfaatnya ya untuk masyarakat Indonesia dan apa manfaatnya untuk bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya Ananda silakan, kalian tentunya bisa merefleksikan ya dari hasil pembelajaran kita hari ini. Refleksi dari pertemuan kali ini adalah sebagai generasi muda kita tuh tetap harus melanjutkan pembangunan tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan. Terus tetap tegakkan toleransi agama. Jangan sampai ada yang menjelek-jelekkan agama lain atas nama bangsa. Pokoknya tetap toleransi aja. Oke, bagus. Kasih plus dulu untuk Akila. Poinnya Akila lebih ke toleransi ya. Seperti salah satu presiden yang pernah menjabat pada masa reformasi yaitu Abdurrahman Wahid ya, menegakkan toleransi. Selanjutnya silakan yang ingin merefleksikan lagi. Refleksi saya dari pelajaran hari ini, kita kan pasti punya masa lalu yang buruk, kayak masa orde lama, orde baru. Nah, ya. semakin ke depan itu kita harus jadi lebih baik dan memperbaiki kesalahan kita di masa lalu. Oke ya, kita kasih plus untuk Aida. Plus dulu yuk.
Oke ya, Aida tadi merefleksikan harus ada perubahan ya dari pengalaman yang kurang baik dulu, kedepannya harus menjadi lebih baik. Jangan lupa Anda ya menjaga kedisiplinan kalian ya, kedisiplinan kalian dalam hal apapun, mulai dalam hal ibadah, dalam hal kegiatan di rumah ataupun kegiatan lain di luar ya, terus jaga kedisiplinan kalian ya. Jangan lupa ya Anda tetap dikerjakan tugas keterampilannya ya, tugas keterampilannya ya. Di situ tugasnya bisa dilihat di LKPD. Tentukan satu topik yang menarik dari pembelajaran kita hari ini yang ingin kamu perdalam. Ya kan macam-macam topiknya tadi ya, bisa pilih salah satu, kemudian analisislah dengan berbagai literatur yang kamu temukan dan sajikan dalam bentuk laporan tertulis ya. Silakan nanti dikumpulkan di Google Classroom sebelum pertemuan berikutnya minggu depan. Tuh jelas ya Anda ya. Untuk pertemuan minggu depan ya, kita akan membahas kehidupan ekonomi pada masa reformasi. Kalau tadi kan kehidupan politik, minggu depan kita akan bahas kehidupan ekonomi pada masa reformasi. Ya, sebelum kita tutup, silakan dipimpin berdoa Mufina. Silakan Mufina. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Ayanda atas partisipasinya. Semoga tetap sehat selalu, jaga kesehatan kalian, dan semoga kita senantiasa diberikan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.